Baik, saudara-saudara, kita di pertemuan minggu ke-15 ya, di kuliah terakhir teknologi pengendalian emisi gas. Hari ini kita membahas tentang rancang bangun pengolahan emisi gas kondensasi, jadi tidak pakai oksidasi, dengan kondensasi. Jadi ada salah satu metode untuk menyerap atau menjerap atau mengambil pencemar itu dari stream gas adalah dengan kondensasi, yaitu memanfaatkan sifat perubahan fasa dari gas ke cair karena perubahan temperatur. Jadi gas emisi yang panas kalau dikontakkan dengan permukaan yang dingin dan beda temperaturnya cukup signifikan, maka nanti beberapa gas atau beberapa komponen dalam gas itu akan bisa terkondensasi pada permukaan dingin atau bahkan pada benda yang lebih dingin. Ini prinsipnya. Nah, ini di dalam air pollution control teknik, ini masuk dalam end of pipe approach, ya, dan masuk dalam teknik recovery. Ya. Jadi salah satu teknik recovery yang golongan gas itu ada scrubber, ada adsorption, ada condensation, dan membrane. Ya, sedangkan yang partikulat itu ada golongan presipitasi, settling, cyclone, ESP filter. Ya. Jadi ini salah satu metode recovery, sehingga nanti hasil kondensasi itu sebenarnya bisa diambil kembali, ya, atau bisa diperoleh kembali untuk dimanfaatkan atau diolah lebih lanjut. Mohon maaf, saya mute dulu ya. Baik, ini prinsip dari kondensasi. Jadi ketika stream gas panas dikontakkan dengan permukaan yang dingin, maka akan terjadi transfer atau perpindahan panas dari stream gas ke permukaan yang lebih dingin. Ini mengikuti hukum termodinamika 1, ya, bahwa panas itu mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, karena terjadi transfer energi ini, transfer panas, maka energi kinetik gas menjadi turun. Kalau energi kinetiknya turun, maka kecepatan gas akan menjadi lebih rendah, terutama secara molekuler, sehingga gas-gas itu akan cenderung untuk saling berdekatan. Ya. Sehingga kalau kecepatannya sedemikian rupa sehingga dia bisa mencapai ke kecepatan liquid, maka dia menjadi liquid atau menjadi terkondensasi. Ya, jadi di prinsip dasar ilmu fisika dan kimia itu fasa itu lebih dimaknai dengan tingkat energi dan kecepatan kinetiknya. Ya, jadi yang membedakan antara padat, fasa padat, cair, dan gas itu adalah kerapatan, kemudian pergerakan molekulernya. Ya. Kalau yang padat dia cenderung tidak bergerak, kalau yang cair dia bergerak tapi terbatas, sedangkan yang gas itu bergerak cepat. Ya. Sehingga kalau satu benda energinya diturunkan, kemudian kecepatannya menjadi turun, ya, maka nanti dia cenderung ke fasa yang lebih padat. Ya. Kalau dari gas ya ke fasa cair, kalau cair ke fasa padat. Ya. Dan yang kedua, penurunan suhu stream gas akan menyebabkan volume gas menurun. Ya, ini karena saat kondisi kritis terlampaui, maka jarak partikel antar gas menjadi lebih kecil. Ya. Jadi karena kecepatannya tadi menjadi sedikit, ya, menjadi kecil, maka nanti jarak antar partikel menjadi lebih kecil kalau dia cukup rapat, sehingga nanti berubah fasa menjadi fasa liquid. Ya. Nah, kenapa begitu ya? Karena penurunan jarak dan energi kinetik ini menyebabkan gaya atraktif
atau gaya tarik-menarik antar molekul itu menjadi dominan. Ya, sehingga nanti molekul ini cenderung bergabung, dan ini yang dinamakan dengan fase atau proses kondensasi. Hasilnya adalah kondensat. Ya. Jadi dari gas dia menjadi liquid. Nah, setiap molekul ini karena dia memang punya tingkat energi berbeda, maka setiap molekul gas itu akan terkondensasi pada sifat fisik dan kimianya. Jadi setiap gas atau setiap komponen dalam gas itu mungkin nanti akan membutuhkan delta temperatur yang berbeda. Jadi delta itu perbedaan temperatur kita di gas dengan kontaktornya, dengan permukaan dinginnya, agar dia bisa terkondensasi. Nah, kalau komponen gas ini terkondensasi, itu artinya bahwa sisa yang tidak terkondensasi atau gasnya ya, itu akan menjadi lebih bersih. Ya. Komponen yang ada menjadi lebih sedikit. Ya. Dalam bahasa pencemaran berarti gas itu menjadi lebih bersih, lebih tidak tercemar setelah beberapa komponennya terkondensasi. Nah, dengan demikian, kondensasi atau pengembunan adalah proses di mana satu atau lebih komponen dalam campuran dipisahkan dari stream gas melalui penjenuhan, ya, saturasi. Jenuh itu atau saturasi itu berarti ya tadi karena pergerakan molekulnya menjadi lebih lambat, kemudian terjadi gaya van der Waals yang lebih besar, sehingga secara gerak itu boleh dikatakan jenuh di sana. Dan nanti diikuti dengan perubahan fasa dari gas menjadi cair. Nah, dengan demikian ya, karena berkaitan dengan energi gerakan molekul dan energi kinetik, maka perubahan fasa dari gas menjadi cair itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dinaikannya dengan tekanan sistem. Ya. Jadi gambarannya adalah kalau ada banyak molekul bergerak, kemudian tekanannya dinaikkan. Naikkan itu bisa dengan cara kalau di piston itu menurunkan volume. Ya. Kalau temperaturnya tetap, kemudian tekanan dinaikkan, nah itu maka molekul ini akan cenderung untuk saling mendekat. Jadi jarak antar molekul menjadi lebih kecil, molekulnya merapat. Nah, ketika merapat, nanti akan bekerja gaya van der Waals dominan. Ini juga nanti akan menyebabkan molekul gas berubah menjadi liquid atau cair. Ya, jadi menaikkan sistem itu juga akan menghasilkan kondensat. Kemudian yang kedua diturunkannya temperatur sistem, ya, pada tekanan tetap. Ya. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Ketika temperatur turun, berarti ada penarikan energi kinetik dari molekul-molekul gas ya. Kalau energinya turun, kecepatannya turun dan jarak antar molekul menjadi lebih dekat. Kalau jarak antar molekul lebih dekat, terjadi tarik-menarik karena gaya van der Waals. Ya, sehingga nanti juga berubah fasa menjadi liquid. Ya, jadi prinsipnya 2 ini sebenarnya. Ya. Dengan menambahkan tekanan, sampai tekanan kritisnya terlampaui, kemudian menurunkan temperatur hingga temperatur kritis, ya, atau kombinasi keduanya. Di kombinasi itu berarti yang menaikkan tekanan dan menurunkan temperatur. Jadi 3 cara ini yang digunakan. Jadi ada sistem yang memang tekanan saja, tapi ini cukup jarang karena tekanan ini berkaitan dengan kemampuan bahan menahan tekanan. Ya. Artinya kalau dalam satu reaktor atau dalam satu unit menggunakan tekanan tinggi, nah ini berarti bahan penahan atau bahan unit itu harus punya kekuatan menahan yang lebih besar. Dan ini biasanya lebih mahal. Ya. Maka yang cukup murah itu adalah dengan menurunkan temperatur biasanya. Walaupun ini ada, ya. Atau mengkombinasi keduanya. Jadi
Jadi tekanan ditinggikan tidak terlalu tinggi, tapi temperatur diturunkan juga tidak terlalu rendah. Nah, ini nanti bisa dikombinasi begitu. Nah, secara kimia, ya, kondensasi terjadi ketika tekanan parsial fasa uap melebihi tekanan uap fasa cair murninya. Ya, ini kondensasi. Ya. Jadi kalau kita misalkan merebus air begitu, dan di tempat yang tertutup, jadi di wadah yang tertutup, maka ketika air mulai dipanaskan terjadi penguapan. Nah, penguapan ini menyebabkan wadah itu tekanannya naik. Ya. Nah, kalau tekanannya naik, itu berarti tekanan parsialnya naik. Ya. Jadi tekanan parsial naik. Ya. Kalau itu sudah melebihi tekanan fasa cair murninya, tekanan uap fasa cair murni, ya, maka ini yang baru dinamakan mendidih biasanya. Jadi tekanan parsial sama dengan tekanan sistem. Nah, kalau itu tidak keluar, ya, maka nanti terjadi kondensasi karena jenuh di sana. Jadi kalau uap kemudian diteruskan ya, dan tertutup, nah itu nanti menjadi jenuh, sehingga nanti di wadah itu akan terjadi penguapan dan terus kondensasi. Nah, kondensasi ini hanya terjadi kalau tekanan uapnya itu sudah kritis sama dengan tekanan uap fasa cairnya, ya, tekanan sistem, atau melebihi. Ya. Jadi ini prinsip ya. Kemudian kondensasi merupakan unit operasi ya, di dalam pengendalian pencemaran udara. Maka ada satu unit operasi ya, atau dengan menggunakan kondensasi, bertujuan untuk menyisihkan atau meremove atau mengambil dari stream volatile organic compound. Jadi yang bisa dikondensasi harus fasanya uap. Ya, kalau fasa uap biasanya volatil. Dan ini yang paling sering diserap itu adalah atau disisihkan dengan caranya adalah organik. Jadi senyawa organik tapi yang cenderung menguap. Ya. Nah, biasanya menggunakan kondensasi ini kalau konsentrasi dari gas stream, ya, stream gas emisinya cukup besar VOC-nya. Sehingga kalau langsung dibakar itu atau dibuang itu menjadi sangat berbahaya. Kalau dibakar itu juga mungkin terlalu banyak. Ya. Sehingga sebelum melakukan atau menggunakan alat kontrol lain seperti istirator atau flare atau absorber, ya, biasanya kalau memang terlalu banyak itu bisa menggunakan kondensor dulu, dikondensasi dulu, sebagian diambil. Nah, yang tidak bisa dikondensasi itu nanti sisanya di insinerasi atau di flare atau di absorber. Ya. Pada gas stream yang VOC-nya sangat tinggi, jadi misalkan gas minyak bumi misalkan, atau gas alam, ya, dan konsentrasinya sangat tinggi, maka teknik ini bisa digunakan sendirian untuk mereduksi dari stream. Ya. Dan ini hasilnya nanti adalah biasanya liquid gas, ya, atau liquid VOC tadi, liquid organic compound. Ya. Jadi gas atau organik volatil tapi yang sudah bentuk liquid. Ya. Makanya nanti ada yang dinamakan LPG. LPG itu liquid petroleum gas. Ya. Jadi gas itu sama dengan VOC sebenarnya, volatile organic compound, tapi dengan tekanan tinggi dia dirubah menjadi liquid. Makanya dinamakan liquefied petroleum gas. Ya. Makanya tekanannya cukup tinggi. Ya. Atau dengan teknik diturunkan suhunya agar dia juga menjadi liquid. Ya, di dua itu sebenarnya sama. Ini biasanya digunakan di minyak. Perusahaan minyak ini bisa dengan kondensasi ini. Nah, untuk pengelolaan penyemar udara, biasanya ada namanya kondenser konvensional. Jadi dioperasikan ada suhu antara 4 sampai 25 derajat Celcius, dan ini seringkali menggunakan air chiller.
Jadi karena konvensional, ya, maka ini sebenarnya adalah digunakan untuk gas-gas yang mengandung VOC, tetapi yang nanti dia bisa terkondensasi atau titik didihnya itu antara 4 sampai 25 derajat. Kalau titik didihnya di atas itu, maka dia tidak ikut terkondensasi. Ya, jadi memang gas-gas yang dia pada suhu ruang, suhu normal, itu menguap. Ya. Nah, maka ini nanti bisa dikondensasi di sana. Ya. Nah, maksud saya kalau suhunya minimal itu ya, suhu didihnya minimal antara 4 sampai 25. Lebih tinggi dari itu ya lebih mudah untuk dikondensasi. Ya. Tapi kalau titik didihnya itu kurang dari 4 derajat, maka dia tidak terkondensasi. Dan untungnya adalah bahwa hampir semua gas-gas organik itu dia memang biasanya antara 10 ya, antara 5 sampai 10 derajat lah. Itu yang paling kecil ya. Sehingga hampir semua gas itu mungkin bisa dikondensasi dengan ini. Metana itu mungkin sekitar antara 5 atau 6 ya, yang paling kecil itu. Baik ya, kemudian yang kedua ada sistem kriogenik atau refrigerator sistem ya. Ini seperti yang digunakan di kulkas itu ya, di lemari es dengan kriogenik atau refrigerator. Ya, ini dioperasikan antara 45 hingga 100 derajat Celcius ya. Atau bahkan refrigerator yang cukup bagus itu bisa sampai min 200 derajat Celcius. Ya. Kalau seperti ini maka hampir semua gas itu masuk gas anorganik pun ya, gas-gas yang cukup ringan, cukup nitrogen ya, apapun itu bisa terkondensasi pada sistem ini. Ya. Nah, sistem kriogenik ya, karena memang menggunakan refrigerator, ya, biasanya menggunakan CFC ya, dan sebagainya itu. Ya. Ini akan sangat efisien lebih besar dari konvensional, tetapi lebih mahal ya, biasa itu ya. Yang lebih efisien biasanya memang lebih mahal dan lebih kompleks. Jadi saya kira itu ya, secara prinsip ringkasannya ini, bahwa perubahan fasa itu karena temperatur yang diturunkan, ya, sehingga dari gas itu bisa menjadi liquid, ya, atau pressure yang dinaikkan. Kalau pressure-nya naik ke sana, ya juga gas juga menjadi liquid. Ya. Jadi ini ada daerah kritis sebenarnya. C itu adalah kritis. Ya. Nah, jadi ada dua cara di sana agar gas itu ke sana, ya, temperaturnya turun atau tekanannya dinaikkan. Ya, ini di diagram fasa saya kira. Nah, sebenarnya riset-riset sekarang itu banyak ke arah ini, triangle, 3 point ya. 3 point itu keseimbangan fasa antara solid, liquid, dan gas. Ya. Sehingga kalau kita bisa mencapai tekanan dan temperatur ini, maka kita punya kebebasan untuk mau mengarahkan dia ke gas, ke liquid, atau ke solid. Ya. Beberapa proses pemurnian zat itu menggunakan ini. Ya. Jadi memurnikan sesuatu, karena setiap bahan atau setiap zat itu punya nilai triple point ini yang berbeda-beda. Ya, kalau ada satu bahan itu tercampur, baik dia solid, liquid, atau gas, atau bentuknya apapun, ya, kalau kita bisa mencapai salah satu ke bentuk 3 point ini, ke kondisi ini, maka kita bisa merubah itu. Ya. Jangan dari gas langsung ke solid, ya, sehingga diperoleh solid-solid yang murni. Atau gas ke liquid, ini juga nanti bisa murni. Atau liquid ke gas, ya, liquid ke solid, ya, ini tergantung apa yang diinginkan. Ya, jadi biasanya pemurnian ini itu lebih banyak menggunakan ini. Ya. Dan yang bisa mencapai itu kadang-kadang ya golongannya
CO2 ya. Kemudian ya CO2 itu yang digunakan sebagai kriogeniknya, sebagai refrigerannya ya. Jika tekanannya bisa diatur, temperaturnya bisa ke bawah. Nanti kalau tertarik silakan dicari pemurnian zat menggunakan triple point ini. Baik ya, ini beberapa diagram flow atau proses flow diagram untuk kondensasi. Saya kira ya kalau saudara ingin membayangkan yang lebih real ya seperti di lemari es itu. Ya. Jadi kondenser ini tempat untuk kondensasi. Jadi misalkan ini ruangan dalam lemari es itu, dan di sana ada sistem refrigeration unit. Ya. Di refrigeration unit ini yang biasanya ada tabung, ada kompresor. Ya, tabungnya berisi refrigerator, ya, berisi apa? Kalau dulu CFC, kalau sekarang refrigeran yang lain, ya. Asal dia bisa terekspansi, kemudian bisa terkompresi. Nah, saat terekspansi, dia akan nanti ini, kalau ini sudah bentuk cair, sudah dialirkan ke kondenser, dia akan terekspansi. Nah, gas liquid kalau terekspansi, maka dia akan mengambil energi. Ya, kalau dia di dalam kondenser begini dan dia terekspansi, maka nanti agar dia bisa menjadi gas itu dia akan mengambil energi dari ruang ini. Ya, kemudian kalau sudah mengambil energi, dia akan terus mengalir, terus dikompresi. Di sana ada kompresor. Kompresor itu merubah dari gas kembali ke bentuk liquid. Nah, ketika dikompresi, itu terjadi pelepasan panas. Makanya kalau saudara melihat di lemari es itu, maka yang bagian ekspansi itu dingin, bagian kompresi itu mesti panas. Ya, makanya di belakangnya lemari es itu panas, itu karena di kompresornya. Itu melepaskan panas di sana. Ketika panas dilepaskan, dia kembali menjadi cair, kembalikan lagi ke sana, bentuk cair berubah menjadi gas, terjadi ekspansi, mengambil panas lagi. Ya, sehingga ruangan ini menjadi lama-lama menjadi sangat dingin. Panasnya dialirkan, dibuang ke sana, ya, dibuang di kompresi. Nah, kalau ruangan ini sudah sangat dingin, ya, maka emission stream inletnya, kalau dia berisi macam-macam pencemar, ya, itu akan terkondensasi di sana karena perubahan temperatur tadi. Ya, sehingga nanti stream gas ini kalau yang pencemarnya sudah terkondensasi, dia keluar sebagai stream outlet yang lebih bersih. Sedangkan yang terkondensasi itu biasanya akan terjebak di kondensor, itu bisa dikeluarkan. Makanya kadang-kadang kita bisa mendapati banyak bunga es ya atau banyak es di dalam kondenser kulkas itu ya, itu sebagai fase kondens liquid ya. Jadi uap air yang ada di udara bisa terkondensasi, air yang berada di bahan-bahan yang kita simpan terkondensasi. Ya, itu namanya kondens. Ya. Jadi kalau di lemari es ya bentuk bisa cair, bisa padat. Kalau sangat dingin ya nanti jadi padat. Itu nanti ini istilah prinsipnya itulah ya. Sehingga kalau kita melewatkan stream gas tercemar ke ruangan yang sangat dingin, ya, maka nanti pencemar itu akan terkondensasi, kemudian yang teremisi menjadi lebih ringan, dan kondens polutan yang terkondensasinya bisa kita ambil. Ya. Itu namanya recovery, ya, teknik recovery. Ini skema yang mungkin lebih jelas ya. Jadi kalau ada gas dari sumber pencemar, ya, kemudian dimasukkan ke dalam air cooled, ya, udara yang didinginkan atau after cooler, ya, apapun lah ya,
atau mungkin dia pre-treatment-nya. Ya. Kemudian gas itu atau stream gas tadi yang terpolutan dimasukkan ke heat exchanger. Ya. Jadi di sana ya sebenarnya sama saja ya. Ini kemudian masuk ke kondenser. Ini yang paling penting itu ke kondenser ini. Di kondenser itu ada refrigerant in, nanti terekspansi, ada yang out itu kompresi. Ya, ini nanti muter lagi ke sana. Setelah dikompresi jadi liquid kembali ke ini, ya, ke refrigerant in. Nah, setelah dikondensasi, sebagian akan terkondenser di sini, di kondenser ini menjadi kondensat. Nah, sebagian juga mungkin akan terkondensasi di sini. Ya. Nanti yang fasanya lebih berat sudah terkondensasi, dia akan dipisahkan di sentrifugal separator ini. Nanti bisa keluar liquidnya. Ya, makanya diharapkan tidak terkondensasi di sini, dia cukup dingin sebenarnya, tapi cukup berat. Ya, tapi masih mengalir sampai ke sentrifugal separator, sehingga suhunya tidak boleh terlalu dingin di sini sebenarnya. Ada aturannya. Cukup dia menjadi fasa terkondensasi ya, dengan titik-titik air, walaupun belum sampai menjadi droplet yang besar. Nanti dipisahkan di sana. Sehingga nanti dipisahkan, liquidnya akan out, liquid terkondensasi tadi, gasnya yang tidak terkondensasi akan terus ke sana. Ya. Nah, gas ini karena dia dari daerah yang cukup dingin, ini masih dingin. Makanya dingin ini masih digunakan untuk mendinginkan gas yang masuk lagi ke sana. Sehingga ini ke sana sudah cukup dingin, ya walaupun belum terkondensasi, tapi ini sudah cukup dingin. Ya. Kalau gas yang masuk ini dingin, ini lebih efektif. Ya. Jadi saya kira itu, ya. Itu namanya heat exchanger. Ini hanya memanfaatkan dinginnya ini untuk mendinginkan gas dari sana. Karena kalau yang masuk terlalu panas, nah ini kondensernya menjadi, jadi kalau dalam kimia itu namanya efek cloud. Efek cloud itu kalau terlalu panas yang diolah, maka refrigerant ini tidak 100% akan terkompresi lagi. Ya, jadi ada yang tetap dia sebagai ketika dikompresi tetap menjadi gas. Ya. Sedang nanti ketika diekspansi juga tidak semuanya, ada yang tetap menjadi cair, itu efek cloud. Sehingga nanti lama-lama bisa cepat mengganti. Tapi kalau yang masuk ini sudah cukup dingin, walaupun belum terkondensasi, maka ini akan membuat refrigerant ini lebih awet. Ini prinsipnya ya. Jadi saya kira sama saja lah kalau saudara membayangkan kulkas itu ya sama dengan ini. Baik. Jenis sistem kondensasi itu ada dua, jadi ada sistem pengkondensasian kontak dan ada sistem pengkondensasian permukaan. Ada surface condensation, ada contact condensation. Ya. Yang di sistem kontak itu gas stream didinginkan dengan cairan yang dispraykan. Jadi cairan dinginnya itu dispray sehingga nanti gas itu sekaligus masuk ke cairan sekaligus terdinginkan sekaligus terkondensasi. Ya, sehingga nanti pencemar itu akan masuk ke cairan yang dispraykan tadi, ikut dalam cairan. Ya, sedangkan yang tidak terkondensasi akan keluar sebagai gas yang lebih bersih. Ya. Kemudian biasanya menggunakan pack kolom untuk media kontak. Ya, jadi kadang-kadang scrubber itu bisa sekaligus digunakan sebagai kondensasi sistem kontak. Ya, dengan air yang disemprotkan itu dibuat dingin, ya, atau didinginkan dulu dengan chiller. Misalnya. Nah, karena terjadi kontak di sana percampuran pencemar dengan sprayernya, maka kalau ingin menggunakan kembali cairan coolant-nya tadi, cairan pendinginnya, maka perlu ada proses pemisahan. Dan ini sering menimbulkan emisi sekunder. Ya. Karena air yang sudah tercemar ini biasanya agak sulit untuk dipisah kembali, sehingga akan membebani IPAL biasanya. Yang kedua adalah sistem pengkondensasian permukaan.
Kalau permukaan itu berarti ada pemisah antara coolant, ya, refrigeran, dengan gas yang diolah. Ya, seperti yang tadi, itu kan terpisah. Jadi refrigerannya di luar tabung, yang gasnya di dalam tabung seperti tadi. Ya, kali ini. Jadi refrigeran itu hanya di luar saja. Ya, kemudian pencemar ini hanya masuk tabung, di dalam tabung. Ya, sehingga tidak ada kontak antara refrigeran dengan gasnya. Ya, ini bisa terkondensasi karena dia permukaan ini menjadi dingin. Nah, itu dinamakan kondensasi permukaan. Ya. Jadi coolant tidak kontak langsung dengan stream gas. Jadi kondensasi pencemar berlangsung dalam cup yang diinginkan. Sedang di luar pipa juga mungkin dari kondensasi coolant atau udara. Ya. Dalam operasionalnya memerlukan lebih sedikit air dan masa kondisi yang lebih pekat dibandingkan dengan sistem kontak. Ya. Tetapi ini memerlukan maintenance yang lebih baik. Ya. Jadi saya kira kondensat dihasilkan itu lebih pekat biasanya. Karena biasanya kita bisa, kalau dengan permukaan ini kita bisa mengatur lebih dingin atau lebih dingin lagi. Ya. Jadi temperaturnya itu bisa deltanya bisa diatur dengan lebih baik. Kalau di sini biasanya tergantung chiller ya. Dan karena dia terbuka pada sistem yang terbuka, maka untuk mendapatkan yang dingin sekali itu sulit. Ya. Jadi biasanya ini harus dioperasikan pada air atau cairan yang belum sampai dia membeku. Ya, kalau membeku tidak bisa mengalir. Ini sistemnya saya kira. Ya. Jadi hampir sama dengan scrubber. Kalau gas inlet yang mengandung pencemar, kemudian ada water inlet, ini sebagai sprayer yang dingin. Nah, nanti terjadi proses pendinginan dan pelarutan, sehingga terjadi kondensat ya, tapi langsung tercampur dengan airnya. Ini sistem kontak. Sedangkan yang surface saya kira seperti tadi. Ya. Jadi gas inlet masuk dalam tabung, ya, kemudian di sini ada cooling medium inlet, ya, cooling mediumnya outlet, sehingga gas itu akan hanya terdinginkan di sini, pencemarnya terkondensasi, yang tidak terkondensasi keluar sebagai gas yang lebih bersih. Ya. Nah, biasanya removal efisiensi dari kondenser itu antara 50% sampai 95%. Biasanya yang paling rendah itu yang ini, yang kontak ini. Sedangkan yang surface itu bisa lebih tinggi, ya, tergantung desain dan aplikasi. Juga tergantung suhu. Ya. Suhu itu bedanya makin besar antara gas inlet dengan kondensornya, nah itu berarti efisiensinya makin tinggi. Ini direct kontak kondenser, ya. Ada menggunakan ejector itu biasanya menggunakan venturi, ya. Jadi di sini ada terjadi throat. Nah, throat itu apa? Seperti apa ini? Perubahan diameter, ya, membentuk leher begitu. Ya. Nah, ini terjadi percampurannya lebih baik karena arah dari kecepatan ini akan berubah. Ya. Jadi kecepatannya berubah di sana. Atau menggunakan direct kontak kondenser ya, seperti scrubber. Ya, saya kira sama saja. Ya. Yang surface saya kira juga sama. Ya. Ada single phase, single pass condenser, ya, sama dengan tadi itu, hanya satu proses, satu tahap saja. Ya. Jadi coolant itu masuk, kemudian masuk ke tube ini di sana, nah, kembali ke sini untuk keluar. Sehingga ini menjadi dingin, tube ini. Kalau tube-nya dingin, nanti pencemar bisa dimasukkan, ya,
gas stream itu dimasukkan, di saat dia kontak dengan pembanding ini sebagian terkondensasi, yang tidak kondensasi dia keluar, kondensatnya dia akan keluar sebagai kondensat outlet. Saya kira itu. Baik ya. Kemudian efektivitas teknologi kondensasi. Tadi sudah disampaikan VOC condensable dapat dikondensasi dalam ring 50 sampai 90 atau 95 derajat persen ya, efisiensinya. Nah, kenapa bisa beda efisiensi? Karena prinsip kesetimbangan fasa. Ya, sehingga tergantung dari karakteristik zat atau gas yang diolah atau vapor di sini, konsentrasi dalam steam. Jadi bagaimanapun juga perubahan fasa ini adalah kesetimbangan. Ya, mengikuti hukum kesetimbangan. Kalau makin konsentrasi makin pekat, maka yang terkondensasi juga makin banyak. Ya, kalau konsentrasi makin sedikit, yang terkondensasi juga makin kecil. Dan parameter operasi seperti tekanan, suhu, dan sebagainya. Senyawa-senyawa dengan titik didih yang tinggi, jadi low volatility, akan semakin mudah dikondensasi. Jadi prinsipnya adalah bahwa suhu yang diterapkan untuk kondensasi itu harus di bawah titik didih zat yang akan dikondensasi. Baru dia akan berubah menjadi fasa terkondensasi, ya, atau kondensit, atau fasa cair, atau fasa padat nanti. Karena kalau sangat jauh dari titik didih, itu bisa jadi nanti menjadi padat. Kalau memang jauhnya itu sampai ke titik beku, ya. Jadi senyawa-senyawa yang punya titik didih tinggi itu lebih mudah untuk dikondensasi. Kemudian desain temperatur dan pemilihan coolant tergantung pada tekanan uap dan data temperatur yang sesuai untuk zat yang akan diremoval. Jadi ada hal penting di sana, coolantnya yang digunakan apa, yang wajib atau harus ada sebagai analisis adalah tekanan uap. Jadi data tekanan uap dan data temperatur agar dia bisa mengendap atau menjadi liquid, ya, terkondensasi menjadi kondensat. Ya. Jadi dua hal ini, tekanan uap dan titik didih biasanya. Temperatur titik didih yang dimaksud. Atau titik didih atau titik embun, ya. Sama. Nah, sebagai aturan pendekatan bahwa VOC itu adalah organik, liquid atau solid. Jadi VOC itu adalah liquid organik atau solid organik yang pada temperatur ruang itu punya tekanan vapor, tekanan uap itu lebih besar dari 0,01 PSIA, ya, atau lebih besar dari 0,0007 atmosfer, ya, dan mempunyai titik didih sampai 260 derajat Celcius atau 500 Fahrenheit. Ya, maka dengan demikian sebagian besar zat organik itu mempunyai rantai mempunyai jumlah karbon dalam rantainya itu kira-kira 12 ke bawah. Yang masuk dalam VOC. Karena kalau sudah C-nya itu lebih dari 12 itu lebih sering tidak volatil. Ya. Jadi paling banyak yang volatil ini adalah karbon senyawa organik yang C-nya maksimum 12, itu yang paling banyak. Ini golongan minyak bumi termasuk volatil. Jadi mulai metana sampai itu yang C-nya 12 itu. Dekana, ya, dekana baru 10, ya. Nanti lihat yang 12 itu apa. Nah, VOC pun tidak semuanya diolah dengan kondensasi. Ya, jadi banyak metode lain, ada insinerasi, ada cryocondensation, ada scraper, ada adsorpsi. Ya. Ini biasanya tergantung dari konsentrasinya. Ya. Kalau konsentrasinya terlalu kecil, maka dikondensasi itu menjadi tidak efektif.
Walaupun dia bisa, tapi menjadi terlalu mahal. Ya. Biasanya kondensasi itu dilakukan kalau memang konsentrasi VOC-nya itu cukup besar. Sehingga nanti ketika diperoleh itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, tapi kalau yang diperoleh hanya sedikit, karena konsentrasinya sedikit, maka menjadi tidak ekonomis. Ya. Kalau tidak ekonomis, ya menggunakan metode lain. Ya. Dengan absorpsi, ya, dengan biofilter, atau dengan insinerasi, ya, dengan flare, dan sebagainya. Ya. Kemudian gas flow-nya cukup besar juga. Artinya bahwa kondensasi ini karena dia metodenya recovery, sehingga kalau bisa hasilnya bisa digunakan untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Jadi itu. Ya. Ini referensi tentang estimasi VOC. Ya. Saya kira hanya tambah pengetahuan saja. Jadi emisi per ton, ribu ton per tahun. Ya, biasanya dari residential wood combustion itu ada 527 dan sebagainya di sana. Nah, total itu ya ini sekitar 19.000 ton per tahun. Ya. Jadi ini kayaknya di Amerika ini ya. Kalau sedunia namanya lebih besar lagi. Ini adalah kondenser performance, kinerja kondenser. Jadi kondensasi performa dilihat dari recovery-nya, persen recovery. Ya. Jadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk dia dikondensasi itu punya recovery lebih tinggi. Ya. Jadi silane, toluen. Ya. Kalau kita lihat bahwa titik didih silane itu lebih tinggi, titik didih toluen lebih rendah, sehingga recovery-nya juga bisa lebih rendah. Ya. Jadi ini sama dengan yang tadi disampaikan bahwa untuk senyawa yang punya titik didih lebih tinggi, itu lebih mudah untuk dikondensasi. Ya. Jadi kondensasi itu ya dengan temperatur makin kecil temperatur itu makin bagus proses recovery-nya atau persen recovery-nya. Ya. Jadi ini. Jadi nanti kalau ada boiling point-nya lebih rendah lagi, ya nanti mungkin di bawahnya lagi. Pada temperatur yang sama dia akan recovery lebih sedikit kalau temperatur didihnya lebih rendah. Ya, sehingga nanti sangat penting untuk mencari atau mengetahui data-data ini, boiling point dari berbagai zat, apakah dia cukup efektif dikondensasi atau tidak. Ya. Kalau dia sangat rendah boiling point-nya sehingga tidak bisa atau tidak efektif di recovery dengan kondensasi, ya tidak perlu dikondensasi. Ini beberapa data tekanan uap dan temperatur. Ya. Jadi ini ada benzen, ada toluen tadi. Ya, saya kira. Ya, jadi makin temperatur makin rendah, tekanan uap juga akan makin rendah. Ya. Jadi senyawa-senyawa yang punya tekanan uap lebih rendah pada temperatur tinggi itu berarti lebih mudah dikondensasi. Makin ke sana ini berarti makin sulit untuk dikondensasi. Ya. Jadi artinya bahwa misalkan di sini ada etilen ya, dengan misalkan merkuri, ya begitu lebih mudah merkuri dikondensasinya, lebih mudah air dan sebagainya. Ya. Karena di sini agar dia turun, pressure vapor pressure-nya itu butuh temperatur yang jauh lebih rendah. Ya.
contoh tadi ya, saya kira tinggal membaca saja di grafik itu. Nah, ini ada solubility dari VOC. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu data solubility, maka nanti kita bisa membuat alternatif apakah dia bisa kontak atau tidak. Ya. Sistemnya. Ya. Kalau misalkan solubility-nya cukup tinggi, maka nanti dengan kontak kondensasi itu menjadi lebih efektif. Ya, karena kelarutannya terhadap air cukup besar. Jadi seperti misalkan ester, kemudian keton ini, metil etil keton, ya, atau yang total miscible, total sangat larut ini, maka dikondensasi dengan kontak itu menjadi efektif di sana. Karena dia selain terkondensasi juga nanti terlarut dengan baik. Tapi kalau zat-zat itu kelarutannya cukup rendah, ya, maka biasanya tidak terlalu efektif, ya, hanya mengandalkan suhunya saja berarti untuk terkondensasi. Pokoknya ada dua proses, ya, dia terkondensasi karena suhunya rendah, atau dia memang sangat mudah larut di air, ya, di pelarutnya. Jadi ini menjadi pertimbangan apakah dia nanti menggunakan kontak surface atau menggunakan surface tadi, kondensasi surface atau kontak kondensasi. Ya. Ini beberapa zat, ya, atau pencemar material, kemudian heat transfernya pada tubular dengan heat exchanger, ya, in-tubular heat exchanger. Ya. Jadi organic solvent vapor dengan gas yang non-condensable-nya cukup tinggi dengan air, maka dia nanti akan punya overall heat transfer antara sekian sampai sekian. Ya. Steam, water. Ya. Jadi heat transfer ini berarti menyatakan kecepatan panas itu tertukar dari yang lebih panas ke lebih dingin. Ya. Kalau kecepatan panasnya itu atau heat transfernya cukup tinggi, itu berarti nanti proses penurunan suhunya menjadi cepat. Kalau penurunan suhunya cepat, maka dia lebih mudah untuk digunakan sebagai kondensor, ya, lebih mudah nanti terkondensasi di sini. Ya, saya kira itu. Saya kira sama dengan yang tadi, jadi ada inlet gas stream, toluene, kemudian dimasukkan kondensor, di sana ada refrigeran yang siklus, ya. Ada ekspansi, ada kondensasi, ekspansi sama kompresi, ya. Sehingga nanti gas toluene ini akan terkondensasi sehingga bisa dipisah dalam phase separator, ya. Sehingga nanti diperoleh liquid recovered liquid toluene, ya, di sana. Ini saya kira sama saja dengan tadi. Ya. Atau mungkin kalau satu tidak cukup, ya nanti hasil di kedua dikondensasi lagi di yang kedua. Kalau dua ternyata juga tidak efisien, masih kurang efisiensinya, ya diteruskan ketiga. Ya. Nah biasanya yang terkondensasi di proses satu itu yang punya titik didih lebih tinggi. Ya. Baru nanti yang kedua punya titik didih lebih rendah. Yang ketiga punya titik didih lebih rendah lagi. Ya. Nah kalau dengan demikian maka suhu ini harus bertahap. Ya. Nah untungnya adalah bahwa nanti yang diperoleh dari masing-masing ini itu berarti fasa-fasa yang terpisah. Ada fasa-fasa yang mungkin bisa lebih murni, ya. Kalau kita banyak tahap maka nanti mungkin yang zat A diperoleh di tahap 1, zat B di tahap 2, ya, zat C tahap 3 dan seterusnya. Ya. Ini akan berbeda di sana. Ya. Jadi itu. Sehingga ini boleh termasuk mengolah dan termasuk memisahkan dan memurnikan itu dengan berbagai tahap. Kalau digunakan temperatur yang jauh lebih rendah di tahap 1 saja, ya berarti nanti hasilnya tercampur.
Ya, tapi kalau kita menggunakan temperatur yang bertingkat, ini nanti hasilnya juga lebih murni biasanya. Kemudian ini yang menjadi resistensi, yang menjadi hambatan di dalam kondensasi. Ya, karena prinsipnya adalah transfer panas, jadi pertukaran panas, maka yang menjadi resisten di dalam proses ini adalah yang menghambat dalam transfer panas. Ya. Jadi kalau ini cup tadi, ya, cup kontaktor tadi, ya, yang ada refrigerannya, maka yang menjadi penghalang panas itu adalah pertama cooling liquidnya. Ya. Jadi kalau ada liquid yang sudah ketinggian kemudian nempel di sini, itu menjadi transfer berikutnya menjadi agak terganggu. Ya, makin banyak yang menempel di sana, liquid itu yang didinginkan, ya, mendingin baik di dalam maupun di luar sebenarnya. Ini akan menjadi transfer panasnya menjadi terganggu. Mungkin juga ada fouling, ya, ada scaling atau kotor. Ada kotoran di sini juga akan menyebabkan panas itu terganggu. Tube wall, ya, dinding ini tergantung bahan, dinding dari pipa ini. Nah, kalau bahannya memang dia bagus, ya biasanya transfernya bagus. Kalau bahannya kurang bagus, ya biasanya kurang bagus. Ini tergantung jenis. Ya. Atau ada di bagian luar, kotoran yang di bagian luar. Nah, ini juga nanti akan mengurangi transfer, ya. Atau layer of condensate. Seperti tadi, ada kondensat tapi yang tidak mengalir, jadi menutupi di cup ini. Nah, itu juga akan membuat transfer panas menjadi lebih lambat, ya. Sama dengan kalau saudara punya lemari es, dibiarkan bunga esnya menutupi cup atau menutupi dinding itu sama dengan saudara memboroskan energi karena tidak ada transfer panas yang baik. Ya, jadi panas dalam kulkas itu menjadi tidak terbawa oleh refrigeran yang di dalam karena terhalang oleh es-es yang ada di luar itu. Ya. Jadi makanya sebaiknya dibersihkan secara berkala. Jadi kalau ada bunga es itu akan mengurangi proses selanjutnya, ya, proses transfer selanjutnya. Juga mengurangi volume ruang, ya. Baik, ya ini kemudian bagaimana mendesain kondensor, jadi secara prinsip perhitungan. Ya, nanti secara detailnya silakan dibaca di materi yang saya berikan di classroom. Itu ada desain, ya, dari handbook, ya, handbook tentang kondensasi. Itu nanti ini lebih jelas, ya, nanti silakan. Ini singkatnya saja. Jadi yang pertama vapor pressure, tekanan uap, itu bisa dihitung dengan A min B per C plus T. Ya. Jadi ABC ini komponen spesifik tiap zat. Nanti biasanya sudah ada daftar di sana, kalau zatnya apa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dan T adalah temperatur gas. Ya. Sehingga kalau T itu berubah-ubah, maka tekanan uapnya juga akan berubah. Ya. Jadi kalau ini bisa lihat di Chemical Properties Handbook, ya. Ada Lens Handbook, ada hydrocarbon processing, itu kalau yang VOC. Ini konstanta karena yang meriset banyak, mungkin juga nanti satu dengan lainnya, senyawa yang sama bisa jadi agak berubah, agak berbeda ini. Ya. Silakan dilihat, ada. Ya. Kemudian general design informasinya. Jadi misalkan di sana ada gas stream, campuran antara dua komponen. Ya. Jadi komponen satu adalah yang condensable, yang dapat dikondensasi, seperti VOC, HAPS apa kemarin ya, lupa saya ya. Sebentar nanti ya.
Ya jelas VOC lah yang paling banyak. Ya. Atau non-condensable komponen, ya, misalkan udara. Ya. Maka nanti ini akan menjadi asumsi perhitungan dalam isotermalnya. Ya. Jadi berapa tekanan uap masing-masing, ya, berapa entalpinya itu nanti dihitung dari campuran ini. Karena entalpi kemudian perubahan temperatur, nah entalpi itu nanti berkaitan dengan transfer panas. Ini harus diketahui. Jadi komponen yang ada di dalam gas stream itu harus diketahui agar kita bisa menghitung asumsi isotermalnya. Ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, ya, sama dengan yang ini tadi, ya, vapor pressure, ya, ini bentuk lain dalam perhitungan. Ya. Contoh misalkan ada stiren, toluen, etil diklorida, heksan, ya, 134 ini, maka tekanan uap itu bisa dihitung dari 1 per T kondensat, ya, temperatur kondensasinya, ya, plus 460. Ya. Sehingga kalau misalkan kita menemukan angka 0,00275, itu kita masukkan di sini. 0,00275 sama dengan 1 per T-kon plus 460. Nah, sehingga T-kon itu bisa dihitung. T-nya itu berapa untuk agar dia bisa terkondensasi. Ya. Kalau misalkan tekanan uapnya diambil 1 mm Hg, ya, maka ini harus, kalau misalkan 4 ini heksan, nah itu harus ditarik ke bawah begini. Nah, ketemu misalkan 0,0025 misalkan. Ya, tinggal dimasukkan sini, maka ini bisa dihitung T-nya berapa di sana. Ya. Jadi ini hubungan antara faktor vapor pressure dan temperatur. Ya. Ini nanti untuk semua gas volatil itu mestinya ada. Ya. Kemudian dari P parsial tadi, ya, vapor pressure, ya, vapor pressure sama dengan P parsial itu boleh, ya, karena ini tekanan uap. Tekanan uap itu hampir sama dengan tekanan parsial. Ya. Di sini ada hubungan antara tekanan parsial dengan efisiensi, ya, dan kontaminan yang keluar dari sistem kondensasi. Ya, jadi pada tekanan parsial tertentu, kalau kita ingin efisiensi tertentu, maka kita bisa menghitung HAP ini. Jadi tadi dari grafik atau hitungan tekanan uap tadi, kalau ini sudah ada, kemudian efisiensi itu kita tetapkan, misalkan 90% atau 80% begitu. Nah, maka kita bisa menghitung HPE ini. Ya. Jadi menghitung tekanan uap dan temperatur untuk spesifik HAP. Ya, jadi ini bisa. Ini HP ya. Nah, kemudian sebentar ya. Jadi T-kon tadi ya, T-kon tadi untuk menetapkan, jadi misalkan kita menggunakan water itu T-konnya antara 60 sampai 80 Fahrenheit. Kalau ini kita masukkan, ya kita bisa masukkan ke sini. Kalau ini antara berapa tadi, 60 sampai 80, dimasukkan di sini, ya, sehingga nanti bisa menentukan P vapornya. Ya, jadi ini kalau dimasukkan ketemu 1 per misalkan 520, ya tinggal dihitung di sana. Masukkan berarti ketemu P vapornya berapa. P vapor ketemu, dimasukkan ke sini. Ada efisiensi, kita ketemu HAP-nya. Itu cara menggunakan ini. Ya. Kalau misalkan dengan chill water chill, chiller, ya, atau brine solution, atau CFC, ya, itu tinggal dimasukkan saja T-konnya berapa di sana. Sehingga biasanya kalau T-konnya lebih tinggi, ya ini nanti bisa masuk ke sana. Ya.
T-con lebih rendah ya. T-con lebih rendah itu nanti P vapornya menjadi lebih rendah. Oke, ya itu memasukkannya. Nah, nanti dari tadi HAP, kalau sudah diketahui, HAP dimasukkan dengan rumus ini, ya, dengan emission flow rate dimasukkan, kita ketemu HAP-EM. Ya, HAP-EM, ya, atau ini HAP masihan dengan P vapor dengan P vapor kan ketemu HAP-UM. Ya, dua ini. Nah, nanti dua ini dimasukkan ke sana ketemu HAP-CON, ya, HAP untuk kondensasi. Ya. Saya kok jadi lupa singkatan HAP itu apa ya? Nanti itu di yang ada yang saya tampil saya upload itu ada kayaknya nanti. Ya. Jadi ini intinya ya sebenarnya spesifik untuk molekul atau molekuler zat yang atau komponen yang akan kita olah. Gitu. Jadi nanti ketemu HAP-CON. Nah, H ini adalah entalpi. Entalpi kondensasi itu adalah HAP-CON plus delta H plus CP kapasitas panas itu, HAP-nya, zatnya, dan T exit sama T kondensasi. Ya. Jadi ini nanti tinggal H-con condensing of enthalpy, ya, non-con berarti yang condensable. Gitu. Jika nanti diteruskan yang terkondensasi hanya sekian, yang non-kondensasinya sekian, tinggal diteruskan. Sehingga nanti ketemu halut ini, entalpi, load entalpi yang harus diterapkan untuk menghitung refrigeratornya, yaitu 1,1 kali 60 kali H-con yang untuk kondensasi, dan H yang untuk non-kondensasi. Ya. Kemudian luas permukaan yang diperlukan untuk kondensasi, ini A, sesuai dengan halut dibagi dengan U, transfer panas, kalikan delta T LM. Ya. Delta T LM, liquid, apa LM itu? Ada nanti ya. Nah, ini. Bentar, nanti ya. Delta T LM itu delta T antara yang masuk dengan yang keluar nanti. Jadi stream gas yang masuk, kondensat refrigeran yang masuk dibandingkan dengan temperatur stream gas yang keluar dan kondensat yang keluar dari sistem. Itu nanti ini. Ya. Ini hubungan analisis transfer panasnya, bahwa dalam heat balance itu panas yang masuk harus sama dengan panas yang keluar. Ini karena memang itu hukum balance. Jadi heat in adalah panas yang diperlukan untuk menurunkan uap sampai titik embennya. Ditambahkan panas yang diperlukan untuk kondensasi uap. Sedangkan heat out itu panas yang diperlukan untuk remove oleh coolant. Ya. Sehingga nanti kalau dilihat di termodinamikanya ini sama dengan MCP, ini karena perubahan fasa saja. Ya. Jadi rumus-rumus perubahan fasa biasa saya kira. Baik itu ya. Nah ini tadi ya. Luas area kondenser hitung dengan A dan G kali U delta T LM. Ya. Delta T LM transfer panas perbedaan antara ini yang masuk dan yang keluar itu adalah delta T1 min delta T2 ya. Dan itu ini delta T1 itu berarti gas yang masuk, delta T2 itu gas dan liquid yang keluar. Nah, perbandingan ini dan ini itu dinamakan LM tadi. Delta T1 min delta T2 dibagi ln delta T1 per delta T2. Ini delta TLM namanya. Ya. Jadi ini. Nah, delta T itu diperlukan untuk menghitung yang tadi ini. Yang ini, nah untuk menghitung ini, luas cup yang harus disediakan untuk kondensasi. Setelah ketemu halut ini tadi. Halutnya dihitung dari depan tadi. Saya kira itu
yang E itu entering, saya kira. Kemudian con itu condensate, ya, atau condensing, ya, saya kira notasinya saja yang perlu diperhatikan. Nah, ketemu data IRM, maka kita selain sudah bisa menghitung area kondenser, sehingga kalau memang harus dengan cub-cub tadi butuh berapa cub, ya, karena itu masing-masing kan punya luasan, tinggal dibagi saja. Gitu. Ya. Yang kedua, kita bisa menemukan referensi refrigerant capacity-nya, kebutuhan refrigeran dalam ton. Nah, itu sama dengan H-load, entalpi load itu yang diperlukan tadi, yang dihitung di sini tadi, ya, dibagi dengan 12.000. Ini refrigerant capacity. Ya. Ini sepertinya sudah ada di handbook yang saya kirimkan ke saudara melalui ITS Classroom itu. Ya. Termasuk desain sampelnya, contoh desainnya, saya kira itu karena sangat teknis hitungannya, dan silahkan untuk saudara pelajari jika diperlukan. Ini di Handbook of Environmental Engineering, volume 1, 24, Air Pollution Control Engineering, yang sudah saya upload, saya kira. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di kuliah terakhir. Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan untuk saudara di masa yang akan datang. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Ya.